Nah, terkait dengan itu, supaya tidak terjadi seperti yang Pak Sugeng alami tadi, dan ini sudah kami lakukan, dan insya Allah di siswa kami itu yang tidak KKM hanya yang tidak masuk dan yang tidak mengumpulkan tugas. Itu tidak KKM. Tapi selama anak ini masuk, hadir, kemudian mengumpulkan tugas, pasti anak ini akan mendapat minimal 75. Nah, terkait dengan itu, Mbak Ibu, terkait dengan pengumpulan tugas, khususnya yang Pak Sugeng tadi kan memang eh, penilaiannya kan penilaian produk ya. Jadi produknya harus ada. Tapi sisi lain, kalau di dalam membuat produk itu tidak kita pantau dengan baik, kalau dipantau saya yakin semua bapak guru pasti memantau. Tapi dengan baiknya itu yang kadang mungkin belum sesuai dengan standar yang kita harapkan. Yang kita harapkan kan supaya anak itu mau mengumpulkan kan begitu. Sehingga di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu semuanya saja khususnya yang praktek itu mohon di dalam penilaian itu tidak hanya serta-merta menilai hasil akhirnya Bapak Ibu. Tapi yang dinilai itu prosesnya. Sebagai contoh ini, saya tidak mau hanya sekedar omong saja nih. Jadi di dalam model pembelajaran di dalam mapel saya ini ada desain media interaktif Bapak Ibu. Jadi sebelum anak melaksanakan pembelajaran, ini anak sudah kita tes dulu Bapak Ibu. Di sini ada bacaannya, anak kita tes dulu. Anak kita tes dulu, di sana nanti akan muncul nilai-nilai. Setelah di situ, saya baru bisa menganalisa istilahnya KD-KD mana yang uh, anak belum paham. Kalau anak sudah paham, saya tidak menjelaskan. Tapi kalau anak sudah paham, anak belum paham, saya akan menjelaskan. Dari penjelasan saya itu nanti akan menghasilkan sebuah produk. Jadi untuk membuat sebuah media pembelajaran, desain media interaktif dalam bentuk Android, ini saya harus membuat pengumpulan tugas ini paling tidak dalam 3 bulan untuk kelas 3 ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dalam waktu 3 bulan itu ada 5 tugas. Kemudian tugas itu tidak perlu dibawa pulang. Jadi pada saat pembelajaran hari itu juga harus selesai dan dikumpulkan secara online. Kumpulkan secara online. Nah, bagi siswa yang akan memperbaiki, boleh mengumpulkan kembali. Sebagai contoh ini desain media interaktif. Jadi sebelum membuat sebuah media pembelajaran, siswa harus mengumpulkan tugasnya, Mbak Ibu. Nah, tugasnya di sini. Kemudian tugas ini bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau anak merasa pada hari itu tugasnya belum selesai, tapi sudah diminta mengumpulkan, anak bisa menyelesaikan di rumah, kumpulkan kembali. Ini tugasnya seperti ini. Kemudian sebelum pertemuan berikutnya, saya harus sudah memberi nilai, Pak Ibu. Karena dengan memberi nilai, siswa itu termotivasi, Pak Ibu. Nah, untuk penilaian saya, itu memang ada penilaian kehadiran, ada penilaian kecepatan dalam mengumpulkan, dan ada penilaian konten. Nah, yang saya jadikan motivasi ke siswa adalah pengumpulan kecepatan penilaian, Pak Ibu. Sehingga nilai saya itu kalau diamati, di level kelas 12 MC, itu bisa dibilang nilainya paling tinggi, Pak Ibu. Karena penilaian saya itu nilai yang pengumpulan paling cepat 100. Tapi nanti akan kita kombinasi dengan nilai kehadiran, dengan nilai kontennya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan penjelasan apa tidak. Tapi setiap siswa pasti akan mendapatkan nilai 100 dalam hal kecepatan. Seperti ini, Ibu. Ini yang pertama kali mengumpulkan. Yang kedua 99, yang ketiga 98. Tapi nanti di nilai akhir tidak akan ada nilai 100. Karena nanti akan kita kombinasi dengan nilai kehadiran dan nilai-nilai yang lain. Nah, setelah kita identifikasi, Bapak Ibu, setelah saya menggunakan model itu, ternyata siswa-siswa yang mengumpulkan itu ya memang siswa-siswa yang apa ya, yang memang terbaik di kelas itu. Kalau nggak percaya, coba dicek, Bapak. Ini Nur Ahmad ini ya, kalaupun tidak yang terbaik, tapi paling tidak bukan yang terjelek. Ini, Bapak Ibu, sehingga di dalam satu semester yang hanya terdiri dari 3 bulan, itu saya bisa memiliki nilai
itu 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu. Yang keenam adalah nilai 7 malah. Nilai kehadiran dan nilai tes tertulis. Nah, kalau Bapak Ibu nanti melaksanakan seperti ini, insya Allah tidak akan terjadi yang tadi, yang dilaksanakan oleh Pak Sugeng itu, tapi ini memang jangka panjang. Kemudian untuk yang jangka pendek, solusi yang dari Pak Sugeng tadi untuk jangka pendeknya, itu mohon diberi Pak Sugeng, diberi kelonggaran-kelonggaran, karena memang di masa COVID ini kan kita tidak boleh menekan siswa. Karena kalau menekan nanti imunnya turun, nanti terdampak kita sendiri yang mungkin rugi. Sehingga solusi yang terdekatnya itu Pak Sugeng, kalau kemarin saya diskusi dengan tim multimedia juga, itu di dalam pembagian tugas itu mohon dibedakan. Sebagai contoh, kalau kemarin terkait dengan tugas poster. Selanjutnya kemarin saya diskusi dengan Pak Agung Jono dan Pak Darto. Nah, untuk tugas yang Pak Darto dan Pak Agung Jono sampaikan itu, anak diminta membuat poster atau membuat semacam produk multimedia lainnya. Tapi itu pun juga tidak dipaksakan. Kalau sudah Pak Sugeng, kalau anak tidak punya laptop bagaimana? Apakah bisa? Itu yang jadi masalah. Sehingga di dalam penugasan kemarin kami menyarankan anak itu intinya adalah mengumpulkan tugas poster. Dan tugasnya itu macam-macam. Anak itu boleh membuat poster dengan tema yang ditentukan. Kalau anak tidak punya laptop, anak boleh cukup mencari poster. Kemudian setelah ketemu diapakan? Dibuat dalam bentuk draft atau konsep tertulis. Atau kalau ya tidak mampu lagi itu, misalnya ya anak yang penting sudah belajar terkait dengan poster, mungkin menemukan kalau ini loh poster itu seperti ini. Jadi mohon untuk memang di dalam K13 itu kan dimungkinkan atau diharapkan dalam menyusun RPP itu kan tidak boleh disamakan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Bahkan kalau memungkinkan tugas itu dibuat per anak. Jadi kalau anak yang pintar ya mungkin diberi tugas yang lebih besar. Kalau misalnya terkait dengan poster ya membuat poster dengan konsep orisinil dari siswa sendiri. Tapi kalau nggak bisa ya cukup ATM, ambil tiru modifikasi. Tapi kalau ya tidak mampu lagi, misalnya inklusi, ya suruh membaca tentang konsep tentang tentang poster itu apa dan seterusnya. Itu insya Allah sudah ada proses belajar terhadap para siswa. Ngoten Pak Sugeng. Nanti untuk untuk yang belum jelas bisa didiskusikan setelah saya jawab Pak Wahyu dulu Pak. Lupa nanti. Kemudian terkait dengan yang Pak Wahyu untuk mapel di struktur kurikulum TKJ itu ada pramuka, sementara untuk yang dalam kegiatan PTS ini pramuka dikosongkan Pak. Jadi tidak perlu ditampilkan. Yang kita harapkan adalah di kehadiran. Yang kehadiran ini mohon nanti sebisa mungkin bisa terpantau sehingga nanti khususnya anak-anak yang memang bermasalah itu apakah kehadirannya itu bermasalah apa tidak. Kalau kehadirannya memang bermasalah ya nanti menjadi catatan kita bersama, baik itu Bapak Ibu BP ataupun wali kelas. Terkait dengan PPT ya nanti kami share. Jadi setelah kegiatan ini kami share. Pak Wahyu dan Pak Sugeng. Kemudian untuk Mas Gilang, ini nanti kalau tidak kita batasi akan berlanjut sampai tak terhingga Pak Mas. Sehingga nanti mohon untuk dikondisikan sampai jam 11.30 selesai Mas Gilang. Untuk pertanyaan yang lain nanti bisa komunikasi secara langsung. Atau Mas Gilang, Pak Sugeng dan Pak Wahyu. Oke. Pak Sam. Sedikit aja Pak Sam, sedikit aja. Bisa. Oke, monggo Pak Sugeng. Monggo. 11 tadi. Yang kelas 10 tadi itu sebenarnya sudah proses pembelajaran ini justru bukan yang online Pak, yang pembelajaran offline yang sebelum COVID.
udah proses, tapi ternyata ketika mengumpulkan tugas itu tugasnya itu bukan hasil dari masing-masing itu, tapi hasil kopian mungkin dalam satu kelas itu hanya ada 5 macam karya dari 5 anak itu. Seperti itu, Pak. Nah, ini kan menjadi PR kita. Mungkin ketika nanti anak sudah masuk itu nanti kan akan saya mungkin ya paling enggak pembinaan karakter lah, pembinaan karakter. Mungkin anak kelas 1 kan belum tahu nek, dengan ngopi temannya itu mungkin Pak gurunya nggak akan tahu, mungkin kan bisa seperti itu. Maksud saya tadi seperti itu, Pak. Sementara saya kasih nilai 70 itu. Jadi kan belum KKM. Itu maksud saya gitu, Pak. Bukan justru yang online-nya enggak ada masalah. Kelas 10 11 online-nya enggak ada masalah. Nggih, matur nuwun. Di matur suwun Pak Sugeng terkait dengan hal itu, artinya tidak masalah untuk penilaian yang PTS ini apa adanya, karena memang ini bagian dari tadi untuk mengetahui proses pembelajaran, sehingga nanti proses itu bisa tersampaikan ke orang tua. Nah, terkait yang Pak Sugeng tadi, mungkin mohon nanti diinfokan, memang mekanisme tertulisnya belum ada di Sibgo itu. Nanti mungkin secara lisan aja Pak Sugeng mohon berkenan untuk menginfokan ke wali kelas Ibu terkait dengan anak-anak yang mungkin tadi apa Pak jiplak atau mobil tadi Wali kelas bisa. sudah saya sampaikan wali kelasnya, Pak. Oke. Ji, matur suwun Pak Sugeng untuk infonya. Sebenarnya penjelasan saya tadi juga tidak hanya untuk Pak Sugeng, tapi untuk Bapak Ibu guru yang lain, karena memang terkadang kalau pada saat pleno kenaikan itu kan selalu berulang. Jadi Bapak Ibu guru kan tidak punya nilai karena anak tidak mengumpulkan tugas. Makanya tadi itu kami share kembali gitu. Tapi tidak hanya untuk Pak Sugeng, tapi untuk semuanya. Matur nggih Pak Sugeng. Matur suwun. Untuk selanjutnya Terima kasih. Mas Gilang sudah Mas. Untuk selanjutnya mohon jika dari Bapak Kepala Sekolah berkenan memberikan arahan terkait 4 pertanyaan atau 4 usulan tadi, mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan arahan jika ada yang apa akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Matur suwun. Ya, terima kasih Pak Sam yang telah memandu tanya jawab, khususnya yang pertanyaan dari Pak Sugeng ya, yang ini anak-anak yang belum mengumpulkan tugas sebelum masa COVID-19, karena itu nanti kita lihat dalam proses perjalanan Pak Sugeng ya, kemungkinan sampai kenaikan kelas, posisi anak-anak itu belum bisa ke sekolah. Nah, di penilaian tengah semester monggo nanti diberikan nilai 7 atau nilai 7 itu memang belum, kalau itu belum KKM, tetapi anak itu perlu ada mendapatkan tugas lain Pak Sugeng sebelum kenaikan kelas, sebelum kenaikan kelas. Karena kalau mengumpulkan tugas sebelum masa COVID itu kan anak-anak harus datang ke sekolah dan itu apalagi yang tadi disebutkan untuk mengambil gambar dan seterusnya di luar itu berisiko Pak Sugeng. Itu mohon untuk menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua ya. Ketika sebelum COVID itu memberi tugas kemudian anak itu belum mengumpulkan, apalagi tugasnya itu ada tugas keluar sekolah atau keluar rumah, maka mohon untuk bisa digantikan sampai nanti pada saat proses kenaikan kelas. Sehingga nanti tidak ada permasalahan. Sebab kalau kita menunggu, betul memang ada pembinaan karakter, tetapi menunggu sampai nanti anak itu hadir di sekolah, kelihatannya sampai kenaikan kelas itu kita akan mengalami kesulitan. Kemudian yang berikutnya, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita perkuat kembali apa yang disampaikan dari Bapak Ibu semua, terutama adalah penilaian tengah semester. Tolong nanti senantiasa koordinasi antar Ngapunten Bapak Ibu menika ada sedikit kendala teknis.
Monggo Mas dilanjut. Nggih. Nika uraian saking Bapak Kepala menika sampun nggih, Pak? Nah, Pak Wandi sudah tidak di itu di room itu. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 lebih, mungkin nanti diskusinya kita lanjutkan via WhatsApp. Mawon nggih, Pak? Insya Allah. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang belum tersampaikan bisa sampaikan via WhatsApp atau Bapak Ibu bisa telepon atau bagaimana kalau itu harus terjawab. Oh, nggih. Ya, karena keterbatasan waktu yang terpaksa saya menginjak acara yang berikutnya yaitu acara penutup. Untuk menutup acara rapat pada siang hari ini, marilah Bapak Ibu Guru kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru Wali kelas semua. Untuk rapat, kalau ada beberapa pertanyaan lagi kita konsultasikan via WhatsApp, bisa secara pribadi atau melalui grup dinas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Bapak Ibu sedaya. Mas Fajar bisa di-unmute semua, Mas. Halo. Monggo Bapak Ibu jika mau akan diskusi pangandikan dengan sesama, kami persilahkan. Jika sudah cukup, kami ucapkan terima kasih. Selamat berlibur Bapak Ibu dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya pada hari ini. Pripun Bu Ari Budi? Ampun saged. Sampun, Pak. Oh, nggih. Ibu ketinggalan tadi. Masuknya tadi awal agak susah nih, Pak. Oh, link itu aja Bu kalau besok. Pak, enggak, itu loh, Pak. Enggak ada pengumuman libur awal puasa atau apa gitu, Pak. Itu ya, perlu ya. Mungkin kalau di sekolah lain kayaknya kan ada, siapa tahu. Jadi mungkin siapa tahu perlu. Kalau kalau siswa kan kita. Masa jeda PTS atau gimana gitu, Pak. Masa jeda tengah semester barangkali ada. Jadi supaya seragam nanti misalnya tidak ada penugasan dulu, misalnya seperti itu. Oke. Nggih Bu, suwun. Iya, Pak.